Soal 17. Berikut ini merupakan ketentuan dalam perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan atau diturunkan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang terukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dipahami, serta tidak bermakna ganda. 4. Minimal harus berada pada level C4. 5. Tiap indikator harus mengandung 3 ranah sekaligus, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang bukan ketentuan dalam perumusan indikator adalah A. 1-2, B. 2-3, C. 3-4, D. 4-5, E. 1-5. Oke, jadi jelas sekali yang bukan ketentuan dalam perumusan indikator adalah opsi D. 4 dan 5. Ketentuan umum dalam perumusan indikator sebuah KD adalah seperti nomor 1, 2, 3 yang ada di soal. Jadi ketentuannya adalah indikator dirumuskan diturunkan dari KD, jelas. Penggunaan kata kerja operasional KKO yang terukur, jelas. Dirumuskan dalam kalimat sederhana, tidak bermakna ganda, jelas ya. Jadi di sini 4 dan 5 tidak, karena dalam indikator tidak harus selalu berada pada level C4. Jadi kita boleh berada di luar C4. Karena boleh pada level C1 sampai C3 boleh. Ya tidak selamanya berada pada C4. Selain itu tiap indikator juga tidak harus kok memuat 3 ranah sekaligus. Jadi boleh satu-satu ya. Jadi jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 18. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas. Untuk itu, setiap guru dituntut mampu melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan oleh guru dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah dengan A. Meminta solusi dari kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidikan. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi C. Melakukan classroom action research. Jadi jelas sekali ini namanya PTK ya teman-teman. Jadi ini di bahasa Inggris kan aja sebenarnya. Nah, PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Tujuan dari PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Jadi jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu tahapan dalam siklus PTK atau penelitian tindakan kelas adalah menyusun apa yang akan dilakukan untuk mengatasi atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini mencangkup segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi, bahan ajar, rencana pengajaran yang mencangkup metode, teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi atau evaluasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Implementing, C. Observing, D. Reflecting, E. Controlling. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jelas sekali adalah opsi A. Planning. Tahap perencanaan atau planning dalam PTK adalah tahap pertama yang mencakup semua langkah tindakan secara rinci yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi bahan ajar, rencana pengajaran yang mencangkup metode, teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini atau planning. Ini jelas ya. Soal nomor 20. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam pasal 20 merencanakan pembelajaran
melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, melakukan penelitian, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, dan meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Ini semua merupakan A. Fungsi guru, B. Tugas guru, C. Fungsi dosen, D. Tugas dosen, E. Tugas instruktur. Oke, kita cek jawabannya adalah jelas sekali di sini adalah B. Tugas guru. Jadi semua yang dipaparkan di sini, jadi teman-teman bisa cek atau bisa cari di Google Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, menilai mengevaluasi hasil belajar, membimbing melatih siswa, melakukan penelitian, melaksanakan tugas tambahan dan sebagainya itu merupakan tugas guru. Jadi jelas sekali ya teman-teman, langsung saja ke soal nomor 21. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Akan tetapi dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh, distant learning. Sistem ini menggabungkan proses pembelajaran jarak jauh dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran ini biasanya berbasis web yang bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun tempat pembelajar berada. Hal ini sering disebut dengan A. E-learning, B. Blended learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, E. Efficient learning. Oke, istilah-istilah ini mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman. Jadi jelas sekali jawabannya adalah opsi A. E-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dan digabungkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh non face-to-face learning yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet di mana saja berada. Jadi jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 22. Salah satu pendekatan pembelajaran di kurikulum 2013 revisi adalah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang benar adalah sebagai berikut. A. Mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, menanya dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. C. Menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi sudah tidak asing lagi di sini teman-teman, pasti semua bisa jawab, yaitu opsi B. Jadi langkah-langkah pembelajaran saintifik yang pertama adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, baru selanjutnya mengasosiasikan, lalu mengkomunikasikan. Jadi jelas ya, jangan ditukar-tukar ya. Jadi untuk opsi A, C, D, dan E itu ada beberapa yang ketukar. Jadi opsi B lah yang paling benar. Lanjut, soal nomor 23. Kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut, merupakan salah satu bagian dari langkah pembelajaran saintifik, yaitu A. Mengamati, B. Menanya, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengasosiasikan, E. Mengkomunikasikan. Oke,
kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D, mengasosiasikan. Mengasosiasikan dalam langkah pembelajaran saintifik merupakan kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan kemudian menemukan kaitan antar informasi tersebut serta membuat kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi jelas di sini dalam soal, kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik dari eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lain, dan menyimpulkan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Itu merupakan langkah-langkah dalam kegiatan mengasosiasikan. Jadi jelas ya teman-teman. Atau lebih lengkapnya teman-teman bisa cari di Google. Jadi setiap langkah ini apa saja yang perlu dilakukan ini agar tidak ketukar-tukar ya. Lanjut soal nomor 24. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaan adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Pembahasan. Silabus penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Saya ulangi. Silabus penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan RPP yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dijabarkan dalam isi silabus. Jadi jelas di sini adalah opsi A yang paling tepat. Oke.